Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita ketemu lagi di pembahasan mengenai Customer Relationship Management. Nah, untuk materi sekarang yang disampaikan ini merupakan materi yang pertama ya, atau topiknya itu mengenai pendahuluan CRM. Nah, ini ada pun yang akan dibahas di sesi kali ini. Itu yang pertama mengenai pendahuluan CRM, yang kedua mengenai pelanggan atau yang disebut dengan customer, yang ketiga mengenai definisi CRM, yang keempat tujuan yang ingin dicapai, yang kelima operasional CRM, dan terakhir peran CRM pada perusahaan. Oke. Di sini disebutkan bahwa CRM telah menjadi sebuah standar, paradigma, dan teknologi yang banyak diterapkan di organisasi atau perusahaan. Ini sangat jelas ya. Di era digital ini, di era teknologi informasi semakin berkembang, semua pelaku bisnis, entah itu dari bisnis manufaktur atau bisnis penyedia jasa, mereka berlomba-lomba untuk menerapkan CRM yang tepat guna. Gitu. Sehingga apa? Sehingga perusahaan tersebut dapat mengenali pelanggan, lebih dalam lagi. Untuk apa sih sebenarnya mengenali pelanggan ini? Nah, nanti di slide berikutnya itu akan eh, dibahas. Nah, ini untuk pendalaman saja bahwa CRM ini sekarang ini menjadi sebuah standar atau paradigma atau teknologi yang banyak diterapkan di organisasi atau bahkan bisa dikatakan wajib digunakan. Ya, bukan pelaku bisnis aja gitu, di pendidikan, di kesehatan, jelas CRM harus diterapkan untuk dapat meningkatkan perusahaan dari sisi profitnya. Nah, mana pelanggan atau customer? Nah, sebelumnya ini udah pernah disinggung ya bahwa customer dengan pelanggan itu beda, atau konsumen dengan pelanggan itu beda. Nah, letak perbedaannya seperti apa? Nah, ini penjelasannya. Di sini pelanggan tidak hanya melakukan pembayaran terhadap produk atau layanan yang diambil atau diperlukan, tetapi si pelanggan ini memiliki kemampuan mereka untuk menganalisa, untuk memilih produk yang memang dibutuhkan. Kalau konsumen biasanya dia beli barang untuk dirinya sendiri, misalkan ya. Tetapi kalau si pelanggan ini beda, dia bisa saja untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain, atau bisa untuk dijual kembali. Nah, pelanggan ini secara intensitas transaksi jelas lebih intens dibanding konsumen. Nah, si pelanggan mempengaruhi jumlah barang dan jasa yang tersedia atau disediakan oleh perusahaan berdasarkan pada intensitas transaksi yang dilakukan secara berulang. Nah, pelanggan ini kalau kita sering belanja ke supermarket, biasanya ada sistem member gitu, atau ada ya kartu gitu yang nantinya apa memiliki fungsi khusus lah, misalkan ada diskon untuk apa gitu. Nah, sistem member ini jelas akan membantu untuk perusahaan tersebut dalam menganalisa pola dari transaksi pelanggan itu. Gitu. Sehingga pola ini atau intensitas transaksi ini menjadi bahan atau acuan untuk upgrade strategi bisnis atau untuk mempersiapkan apa yang akan terjadi di masa depan. Gitu. Atau kita akan mempersiapkan stok misalkan di bulan depan eh, seperti apa gitu dari pola transaksi sebelumnya. Nah, kalau pelanggan ini akan lebih mudah untuk menganalisanya dibanding hanya sebatas konsumen. Namun konsumen juga tetap diperhitungkan ya. Konsumen mengonsumsi produk atau jasa untuk dirinya sendiri, sedangkan pelanggan tidak hanya untuk dirinya, tetapi bisa juga untuk pihak lain. Gitu. Betul, tadi saya jelaskan bahwa pelanggan ini yang memiliki loyalitas yang sangat tinggi, dia juga bisa memberikan semacam pengaruh kepada orang lain untuk membeli produk atau jasa yang kita gunakan, misalkan karena ini udah dirasakan bahwa bagus kualitasnya, gitu. Atau bisa juga seperti misalkan untuk keperluan apa di rumah misalnya keperluan bulanan gitu, belanja kan sekaligus, misalkan ibu-ibu belanja untuk 1 bulan ini gitu kan, itu bukan hanya untuk diri sendiri gitu. Belanja yang misalkan ke supermarket beli A B C D gitu, itu kan untuk keperluan untuk suaminya atau untuk istrinya atau untuk misalkan anak-anaknya gitu, ataupun untuk keluarganya.
gitu. Nah, ini ada contohnya untuk yang bisa membedakan antara pelanggan dan konsumen. Misalkan di perusahaan telekomunikasi. Kalau yang disebut dengan konsumen, biasanya ini dia yang jadi acuannya adalah misalkan layanan ya, kuota contohnya. Misalkan ada provider A, B, C misalkan. Nah, mereka kan berlomba ya provider itu untuk menawarkan produk-produknya atau layanan-layanannya. Nah, kalau konsumen, misalkan ketika dia sekarang pilih A ya, karena dia lebih murah atau lebih banyak kuotanya gitu. Nah, kemungkinan itu tidak ada kemungkinan di bulan berikutnya atau di transaksi berikutnya dia tetap di A gitu. Nah, dia tetap selektif lagi dan pilih lagi meskipun misalnya harus pindah provider karena misalkan ini lebih murah lagi atau ini misalnya lebih bagus lagi, nah dia bisa pindah ke provider yang lain. Nah, itu yang disebut dengan konsumen ya. Biasa kan banyak ya anak-anak zaman sekarang itu sering gonta-ganti nomor telepon gitu ya. Nah, mungkin arahnya ke sana gitu. Jadi dia terbilang atau bisa masuk ke dalam kategori konsumen bukan pelanggan. Tapi kalau pelanggan, nah dia mau ada program apapun dari provider lain, dia tidak eh, tidak pindah gitu, saya tidak pindah ke lain provider gitu ya, karena dia sudah merasa nyaman dan sudah terpenuhi kebutuhan di provider itu meskipun ya yang lain ada yang lebih bagus dan lebih murah gitu. Itu contohnya ya. Atau misalkan eh, si pengguna handphone misalkan ya, contohlah merek Apple gitu ya. Nah, kalau sudah terbiasa dengan merek Apple dan merasa puas, misalnya dia tidak akan pindah ke Samsung atau ke yang lainnya. Gitu kan. Berarti dia itu bisa dikategorikan sebagai pelanggan. Lalu yang kedua, toko kecil yang menjual kebutuhan sehari-hari. Tadi saya jelaskan ya, ibu-ibu misalkannya belanja ke toko yang menjual kebutuhan sehari-hari. Nah, dia kan belanjanya banyak gitu dalam jumlah yang banyak. Dia untuk keperluan keluarganya, gitu. Dia membeli untuk anaknya, membeli untuk suaminya, gitu. Nah, kalau untuk konsumen biasanya nggak mikirin itu gitu. Dia membeli untuk dirinya sendiri saja. Gitu ya, ada perbedaan dengan konsumen dengan pelanggan. Namun kedua dua pihak ini ya jelas diperhatikan di dalam sistem CRM. Oke. Di sini ada 10 jenis pelanggan ya. Dari mulai loyal customer, diskon customer, need oriented customer sampai juga impulsive customer. Oke, yang pertama gitu ya. Ini yang disebut dengan loyal customer atau 10 jenis pelanggan ini itu dibedakan berdasarkan kepada transaksi yang mereka lakukan dan kepuasan mereka. Gitu. Jadi seberapa sering dia bertransaksi, lalu level dari loyalitasnya, dari level kepuasannya, nah itu yang menjadi ukuran dari 10 jenis pelanggan ini. Oke, pelanggan jenis pertama itu loyal customer. Nah, ini seperti namanya ya, loyal gitu. Pelanggan jenis ini loyal terhadap perusahaan gitu. Nah, ini dapat dilihat dari tingkat kepuasan mereka yang tinggi terhadap produk maupun layanan yang diberikan oleh perusahaan. Jadi tidak menutup kemungkinan bisa dikatakan dia itu fanatik sekali terhadap produk yang ditawarkan oleh perusahaan atau kepada perusahaannya itu sendiri. Nah, dari jumlahnya ini loyal customer tidak terlalu banyak ya, namun karena intensitas transaksinya gitu, itu jadi sangat penting untuk perusahaan. Nah, untuk itulah implementasi CRM ya, pada perusahaan harus mampu mempertahankan jenis pelanggan ini. Gitu ya. Tadi saya jelaskan, mau ada penawaran produk dari perusahaan lain pun, misalkan dia tidak akan pindah gitu ya karena dia sudah merasa nyaman dengan produknya sekarang gitu, kebutuhannya sudah terpenuhi gitu. Lalu pelanggan jenis yang kedua ya ini ada diskon customer. Nah, diskon customer ini bisa dikatakan juga dia loyal ya, loyal kepada produk atau layanan dari perusahaannya. Cuman kalau diskon customer ini dia hanya pada waktu tertentu saja atau ketika hanya saat ada diskon gitu ya. Contohnya supermarket misalkan dia menawarkan diskon di hari raya atau di pas hari libur misalkan.
Nah, ternyata itu meningkat gitu ya di pas hari raya tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan diskon customer. Ya. Orang-orang yang dia mencari diskon atau dia yang menunggu diskon di perusahaan yang memang dia jadi pelanggannya. Gitu. Nah, diskon customer ini memang tidak terlalu banyak juga dari jumlah pelanggannya, namun tetap untuk diperhatikan gitu. Dan ya perusahaan pasti sudah memperhitungkan ya dengan menerapkan diskon seperti itu dan perkiraan apa banyaknya pelanggan yang datang, profitnya berapa gitu ya. Jadi jangan pikir kalau misalkan oh kok perusahaan mau rugi gitu menerapkan diskon 50 atau 50 per plus 20 gitu. Padahal itu sudah melalui tahapan perhitungan ya atau bahkan di harga awalnya itu di up dulu gitu. Oke, yang ketiga itu ada need oriented customer. Nah, untuk need oriented customer atau customer yang berorientasi pada kebutuhan ini hampir sama dengan loyal customer. Yang bedanya, kalau need oriented customer ini sangat spesifik dan memilih produk tertentu saja. Gitu ya. Dia disesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi meskipun ada merek yang lain yang sama, nah pelanggannya di sini itu pelanggan yang telah lama menggunakan jenis produk pada suatu merek dan bisa dikatakan dia sudah ketergantungan. Gitu. Lalu yang keempat itu ada high volume customer. High volume customer ini dia pelanggan yang berbelanja dalam jumlah yang besar ya, yang banyak. Namun tidak terfokus atau tidak hanya dal apa bentuknya perusahaan saja yang belinya, tapi ya perorangan pun bisa yang tadi saya katakan ya ibu-ibu yang belanja untuk keperluan di rumahnya misalkan untuk perbulanannya gitu kan itu pasti belanjanya banyak sekali gitu kan. Lalu yang kelima itu ada benchmark customer. Nah, ini pelanggan yang bisa diartikan dia memiliki pengaruh terhadap pelanggan yang lainnya gitu ya. Biasanya ini bisa diartikan sebagai public figure atau brand ambassador gitu. Nah, public figure ini biasanya digunakan oleh para perusahaan untuk mempromosikan apa produknya gitu. Dan bukan hanya di public figure ya, di masyarakat biasa juga yang memang dia memiliki posisi atau memiliki kekuatan untuk mempengaruhi orang lain, misalkan bisa dikatakan sebagai benchmark customer. Atau saat ini mungkin kita mengenal dengan istilah influencer atau selebgram ya yang sering aktif di media sosial. Nah, dia uploadkan produk atau dia membuat sebuah review gitu kan. Itu masuk ke dalam benchmark customer. Lalu selanjutnya yang keenam itu ada door opener customer. Nah, ini customer yang membuka peluang mendapatkan customer yang lain gitu. Nah, biasanya ini lebih ke istilahnya supplier atau kita sebagai perorangan ketika kita membeli produk lalu kita menjualkan kembali atau kita memberikan sebuah masukan kepada orang lain agar membeli barang nah itu disebut dengan door opener customer atau dia yang membuka peluang sehingga mendatangkan customer yang baru itu eh, apa penjelasannya ya. Lalu yang ketujuh high future lifetime value customer. Nah, pelanggan jenis ini khususnya memiliki potensi kedepannya memberikan pemasukan dan keuntungan bagi perusahaan. Mereka dapat menjadi pelanggan yang menggunakan produk dan layanan untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Juga dapat mempengaruhi orang lain untuk ikut menjadi pelanggan. Nah, ini masuk sebagai benchmark customer. Berarti ya dia si pelanggan ini memiliki pengaruh. Kan? Yang tadi dia dari selebgram atau dia menjadi public figure gitu kan ketika menggunakan barang A. Nah ini kan kedepannya jelas menjadi peluang atau menjadi memberikan manfaat kepada perusahaan sehingga dapat mendatangkan profit-profit yang besar. Lalu yang kedelapan itu ada inspiring customer. Pelanggan di sini mampu menginspirasi orang lain atau masyarakat khususnya supplier agar menjadi pelanggan dengan mengedepankan kelebihan berupa keuntungan yang diperoleh, pengurangan biaya atau komisi yang diperoleh. Jadi kita mendatangkan supplier gitu kan untuk seperti door opener ya, seperti door opener customer gitu. Tapi ini lebih kepada memberikan inspirasi kepada uh, supplier yang akan menjadi supplier bahwa dengan menjual produk A ini akan mendapatkan profit A, B, C, D gitu. Sehingga
ya pelanggan ini yang dia dapat memberikan manfaat atau dapat memberikan profit yang signifikan kepada perusahaan. Yang kesembilan itu ada wanderer customer. Nah, jenis pelanggan ini tidak selalu menguntungkan perusahaan sebab mereka tidak terlalu fokus untuk melakukan transaksi terhadap produk dan layanan yang ditawarkan oleh perusahaan. Pembelian terhadap produk atau layanan dilakukan untuk memenuhi keinginan tahuan mereka. Nah, jadi wanderer customer ini dia hanya terpacu oleh rasa ingin tahunya saja atau rasa penasarannya saja. Sehingga ketika dia udah beli itu tidak ada jaminan untuk membelinya kembali. Tapi kalau misalkan dia memang, oh ya saya merasa nyaman, merasa puas dengan produk yang diberikan, nah dia akan menjadi loyal customer gitu. Bahkan bisa menjadi benchmark customer gitu. Benchmark customer kan dia yang sangat teliti dengan produk yang dibelinya gitu. Lalu selanjutnya impulsive customer. Nah, pada dasarnya impulsive customer ini sangat cermat dengan keuangan mereka sehingga mereka akan sangat teliti sebelum memutuskan memilih dan menggunakan suatu produk atau layanan. Nah, biasanya dipengaruhi dari biaya harga misalkan ya, terutama yang sangat sensitif harga itu di konsumen. Gitu. Dari selanjutnya pelayanan. Gitu. Nah, oke, selanjutnya itulah itu yang tadi 10 jenis pelanggan. Nah, mungkin kalian bisa menganalisa, oh saya masuknya kemana nih, gitu kan, ketika kita mengkonsumsi barang A atau yang B. Oh, oke, mudah paham, kita lanjutkan. Nah, ini ada 3 buah orientasi pelanggan. Yang pertama, itu ada orientasi biaya atau cost oriented customer. Yang kedua itu orientasi nilai atau cost oriented customer. Dan yang ketiga itu ada orientasi teknologi. Nah, oke. Pelanggan dengan orientasi biaya, nah biasanya dia sangat istilahnya dia sangat selektif lah terhadap barang gitu ya, dan biaya ini menjadi acuan paling utama dalam pemilihan produk gitu. Nah, pelanggan ini biasanya memiliki kemampuan keuangan yang relatif menengah ke bawah gitu, sehingga mereka yang sangat perhatikan dari unsur biaya. Nah, kalau orientasi nilai dia ini kebalikannya. Nah, dia tak peduli dengan harga yang ditawarkan asalkan dari layanan, dari produk, dari nilainya, value dari produknya atau pelayanannya itu sangat berkualitas gitu ya. Contohnya mereka yang misalkan menggunakan produk dari iPhone misalkan ya, dengan iPhone yang terbaru sekarang itu kan harganya memang luar biasa sekali gitu kan, atau Samsung yang terbaru gitu kan, dia dengan harga yang sekian gitu kan, besar gitu. Nah, dia nggak peduli dengan harga tersebut, yang penting dia ada nilainya, eh, yang apa kualitasnya bagus gitu kan, terus dapat diprediksi ke depannya juga masih dapat digunakan gitu. Nah, mereka eh, akan selalu apa mengutamakan dari kualitas. Nah, yang ketiga itu ada orientasi teknologi. Nah, orientasi teknologi ini khususnya para pengguna smartphone, lalu software dan hardware gitu ya. Ini dipicu dari perkembangan teknologi informasi yang semakin meningkat. Jadi istilahnya melek teknologi ya, serta dia mengkonsumsi setiap perkembangan teknologi gitu. Dia haus akan teknologi gitu. Dan ya untuk saat ini yang poin ketiga inilah itu yang semakin cepat pertumbuhan atau semakin banyak semakin banyak pelanggannya gitu. Sekarang kita tahu kan bagaimana sebuah teknologi smartphone yang canggih, bagaimana sebuah teknologi dari laptop yang canggih juga gitu. Dan itu jelas mendorong tumbuhnya pelanggan-pelanggan pada jenis orientasi teknologi seperti itu. Oke, selanjutnya mengenal CRM ini ada beberapa definisi. Oke, saya bacakan saja ya. Dilihat dari sudut pandang bisnis atau industri dan ekonomi, ini dikatakan sebagai sebuah strategi dan metodologi yang dipadukan dengan pemanfaatan teknologi informasi berupa perangkat lunak komputer dan perangkat keras untuk membantu perusahaan di dalam mengelola pelanggan mereka dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan agar dapat mencapai tujuan bisnis perusahaan. Jadi di sini ada poin di mana penggunaan software dan hardware di mana hal tersebut untuk mengolah atau difungsikan untuk mengolah pelanggan dalam hal
menjaga hubungannya sehingga dapat mencapai tujuan bisnis perusahaan. Lalu definisi yang kedua, bentuk usaha dari perusahaan untuk menjaga komunikasi dan hubungan baik dengan pelanggan. Manfaatkan segala bentuk teknologi informasi yang tersedia seperti web, telepon, internet, perangkat mobile, sehingga perusahaan dapat memahami pelanggan mereka secara lebih mendalam dari feedback yang diberikan. Ini ada eh, tambahannya, gitu kan. Ada istilah feedback. Nah, feedback ini kan timbal balik dari pelanggannya. Misalkan ketika sudah mengkonsumsi dari produk atau layanannya, dia memberikan rate misalkan. Kalau kita mengenal di Gojek ataupun Grab itu ada istilah bintang, ataupun ada pesan gitu kan. Terus ataupun karena mungkin banyak konsumen yang enggan untuk mengetik, nah itu sudah disediakan si template-nya, tinggal dia pilih good driver atau time apa gitu kan, tepat waktu gitu, si produk yang dikirimkannya itu utuh. Nah, dia tinggal klik-klik aja, itu lebih memudahkan. Jadi sangat eh, cerdas sekali ya dalam penerapan sistem feedback di eh, perusahaan unicorn ya, dua unicorn ini. Oke, yang kedua, dilihat dari sudut pandang strategi bisnis. Nah, caranya merupakan salah satu filosofi dan model strategi bisnis perusahaan dengan berorientasikan dan berbasiskan kepada pelanggan. Dikatakan sebagai filosofi gitu kan. Ini menjadi dasar dalam sebuah cara berpikir perusahaan di mana perusahaan harus mampu untuk memahami pelanggannya, mengelola data pelanggannya, sehingga itu menjadi dasar dalam penentuan strategi bisnis perusahaan. Lalu yang selanjutnya dikatakan sebagai sebuah strategi bisnis menyeluruh yang dilakukan oleh perusahaan agar perusahaan dapat makin efektif di dalam berhubungan dengan pelanggan mereka serta mengelola hubungan baik tersebut untuk mencapai tujuan bisnis perusahaan. Oke, ini sudah jelas ya. Nah, selanjutnya dilihat dari sudut pandang teknologi informasi. Salah satu terapan dari data warehouse. Data warehouse ini merupakan kumpulan data yang sangat banyak ya, yang diturunkan ke dalam bentuk business intelligence. Business intelligence ini merupakan sebuah pengolahan data yang ada di data warehouse sehingga dia menjadi data yang memang difokus atau yang dikhususkan atau yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk menunjang dalam strategi bisnis. Contohnya, saya punya data warehouse data penjualan misalnya per bulan. Nah, itu menggunakan business intelligence kita bisa menganalisa barang apa saja sih yang terjual paling banyak, barang apa saja sih yang terjual paling sedikit. Misalnya, itu menjadi bahan untuk penerapan strategi ke depannya. Gitu. Nah, sehingga bukan saja dapat membantu dalam menjaga dan mengelola hubungan baik perusahaan dan pelanggan, tetapi juga membantu analisa tadi business intelligence, pengambilan keputusan, decision making, dan strategi ke depan bagi perusahaan. Nah, membuat sebuah strategi. Intinya, CRM adalah siklus yang literatif. Gitu ya. Berarti dia tidak akan ada titik hentinya selama perusahaan itu tetap berjalan. CRM merupakan wujud dari sebuah sistem dan fungsi yang terintegrasi untuk tiga fungsi: pemasaran, penjualan, pelayanan, serta juga mengintegrasikan keinginan pelanggan dengan pihak-pihak terkait sehingga perusahaan memperoleh keuntungan dari kepuasan pelanggan. Oke, bentar saya izin untuk charger dulu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini sebenarnya kita berdasarkan beberapa pakar. Yang pertama itu Profesor Francis Butler. CRM merupakan inti dari strategi bisnis perusahaan yang mengintegrasikan fungsi, proses internal, dan jejaring di luar entitas perusahaan, termasuk itu pelanggan, untuk menciptakan, memperoleh, dan mencapai nilai dan keuntungan dari pelanggan yang menjadi target. Memanfaatkan teknologi informasi dan sejumlah besar data berkualitas mengenai pelanggan itu sendiri. Nah, tadi disebutkan data. Ada data berkualitas, itu artinya data yang didapat dari pelanggan itu nanti dikelola lagi menjadi sesuatu yang lebih bernilai ya, atau menjadi lebih sesuatu yang berkualitas untuk penunjang dari strategi bisnis. Lalu ada Armstrong dan Kotler. CRM merupakan sekumpulan tahapan dan proses yang dilalui oleh perusahaan untuk menyediakan layanan dan peningkatan hubungan baik kepada para pelanggan untuk mencapai kepuasan pelanggan yang berujung pada pencapaian keuntungan dan tujuan bisnis perusahaan. Nah, orientasinya di sini perusahaan, orientasinya itu adalah pelanggan. Jadi
si perusahaan ini menyediakan layanan. Nah, layanan ini dikhususkan untuk meningkatkan hubungan baik ya, antar pelanggan dengan perusahaan, yang mana untuk meningkatkan atau untuk mencapai kepuasan dari pelanggan itu sendiri. Lalu Paul Greenberg, sebuah filosofi dan strategi bisnis yang dipadukan dengan proses bisnis, alur kerja, interaksi sosial, dan juga pemanfaatan teknologi informasi untuk melibatkan pelanggan ke dalam perusahaan yang kolaboratif dengan perusahaan untuk dapat mewujudkan kondisi yang saling menguntungkan di dalam bisnis yang transparan dan terpercaya. Nah, kesimpulannya dari beberapa tadi ada penjelasannya CRM. Nah, CRM ini menyediakan kemudahan bagi perusahaan untuk dapat mengolah data pelanggan, agar perusahaan dapat memahami pelanggan mereka dengan baik, membantu menangani proses yang terjadi secara otomatis, serta berperan di dalam pengambilan keputusan, analisis data, dan penentuan strategi. Jadi prosesnya di dalam kita mendatangkan pelanggan baru dan mempertahankan pelanggannya ada, itu memang kegiatannya kompleks ya. Gitu. Data-data yang harus digunakan jelas tadi yang harus berkualitas. Nah, selanjutnya ada tujuan utama CRM. Di sini tujuan utama CRM membantu perusahaan dalam meningkatkan dan menjaga kepuasan pelanggan dan kepercayaan pada pelanggan. Membantu perusahaan dalam meningkatkan dan menjaga kepuasan pelanggan dan kepercayaan pada pelanggan. Dan sininya dari aplikasi yang digunakan. Aplikasi ini digunakan tadi untuk media komunikasi ya, atau dengan pelanggan. Biasanya ada yang istilahnya itu ada customer care atau customer service gitu. Nah, tujuannya dia untuk menjaga kepuasan pelanggan tersebut ya. Ketika ada keluhan atau ada kritik ya harus ditangani dengan baik gitu sehingga ya si pelanggannya kepercayaannya dan kepuasannya tetap terjaga. Karena kepuasan dan kepercayaan ini merupakan poin penting ya di mana kita bisa mempertahankan pelanggan, kita bisa mendatangkan pelanggan sehingga profit-profit yang diramalkan itu akan istilahnya dapat tercapai. Untuk dapat memahami pelanggan, maka perusahaan harus memiliki data-data mengenai pelanggan mereka dalam jumlah yang besar. Nah, makanya di dalam sistem supermarket, misalkan tadi saya jelaskan bahwa ada sistem member. Gitu. Bayangkan, ini kan supermarket itu dia memiliki berapa ratus, mungkin berapa ribu pelanggan. Gitu. Nah, pelanggan tersebut bukan hanya data nama, ini kita alamat, nomor telepon, email, bukan hanya sebatas itu, tetapi ketika dia bertransaksi juga itu masuk atau didata, gitu sehingga pihak perusahaan dapat menganalisanya pola dari transaksi pelanggannya, berapa besar misalkan eh, total belanjaan pelanggan tersebut, misalnya atau seberapa sering pelanggan tersebut berbelanja. Nah, sehingga itu diolah kembali, dipadukan dengan data-data yang lainnya, ya, sehingga memunculkan strategi yang memang tepat. Jadi data apapun tentang pelanggan itu tetap yang harus berkualitas. Itu menjadi bahan perusahaan dalam mempertahankan usahanya. Oke, selanjutnya tujuan akhir CRM. Yang pertama itu memaksimalkan keuntungan dan pendapatan perusahaannya dari data pelanggan ini ya, dari analisis data pelanggan. Yang kedua, dengan menjaga hubungan baik terhadap pelanggan, loyalitas pelanggan terhadap perusahaan akan terus terjaga dan meningkat. Ini sudah jelas ya. Lalu selanjutnya di sini ada 8 elemen yang saling berkaitan dalam membangun sistem CRM. Ya, dari mulai business report, customer care, human resource management atau HRM, lead management, marketing, Salesforce automation, workflow automation, dan analytics. Nah, ke dalam elemen ini, ke 8 elemen ini itu saling berkaitan ya dalam menyusun sistem CRM. Gitu. Agar sistem CRM ini dapat berjalan dengan baik. Nah, yang pertama business report. Elemen ini berperan di dalam menyajikan laporan kepada pengguna terkait dengan data dan informasi hasil pengolahan data dari penjualan, pemasaran, dan feedback pelanggan terkait dengan produk dan layanan yang diberikan oleh perusahaan.
di segala bentuk laporan-laporan yang dihasilkan. CRM juga yang memiliki fungsi dari reportingnya. Nah, reporting ini dari aspek-aspek yang tadi ya, ada marketing, ada penjualannya, gitu kan. Dan ada pemasaran. Lalu yang selanjutnya ada customer care. Nah, di sini bisa juga dikatakan sebagai customer service. Elemen ini berfungsi untuk mengumpulkan dan mengirimkan data-data terkait dengan pelanggan kepada bagian yang lainnya. Gitu. Lalu perusahaan yang menggunakan data tersebut, nah misalkan data mengenai pelanggan yang meliputi identitas pelanggan yang tadi ada nama, nik, nomor telepon, alamat, gitu. Ataupun bisa feedback ataupun transaksi yang dilakukan, juga pola konsumsi dan lain-lainnya. Gitu. Nah di sini para customer service atau customer care dia mengumpulkan data-data tersebut ya untuk didistribusikan ke bagian yang lain yang memang membutuhkan sebagai data atau sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Lalu yang ketiga ada Human Resource Management. Nah ini bagian HRD biasanya. Nah, di dalam manajemen SDM sesuai dengan kebutuhan perusahaan berdasarkan kemampuan, kebutuhan tenaga dan bisnis sehingga pelanggan dapat memperoleh layanan yang baik. Saat ini ya hampir semua perusahaan yang memanfaatkan teknologi informasi telah menggunakan sistem dan aplikasi HRM. Gitu. HRM ini sebenarnya cabang ilmu yang lainnya kalau kita telah lebih dalam gitu. Tapi yang bisa dijelaskan di CRM bahwa ini di dalam fungsi CRM itu ada fitur untuk HRM-nya, di mana HRM ini untuk menempatkan posisi-posisi atau mereka-mereka yang memang dia layak atau memang kompeten di dalam bidang tersebut. Misalkan ada marketingnya, ada untuk salesnya, itu ada distributornya, atau misalkan kita memerlukan sebuah customer service-nya, gitu, dan ditempatkan pada posisi itu yang mereka yang memang kompeten. Lalu yang keempat adalah lead management. Lead management ini berperan untuk membantu sistem CRM di dalam mempelajari pola pelanggan, baik itu transaksi, pembelian, ataupun peminatan. Nah, pelacakan penjualan dan distribusi barang dan jasa atau layanan serta manajemen campaign terkait dengan promosi produk dan layanan yang ditawarkan ke pelanggan oleh perusahaan. Fokusnya ke mempelajari bagaimana pola dari pelanggan tersebut. Dan yang kelima itu ada marketing atau disebut juga dengan pemasaran ya. Elemen ini berperan membantu sistem CRM di dalam mempelajari data-data pelanggan agar dapat membantu perusahaan di dalam penentuan strategi pemasaran berdasarkan pada data-data tersebut, beserta laporan yang tadi yang ada di business report dan informasi hasil pengolahan data. Membantu marketing, misalnya dari data-data pelanggan yang dikumpulkan. Jadi nanti si pemasarannya itu akan lebih tepat lagi. Lalu yang keenam itu ada Salesforce Automation. Ini berfungsi untuk membantu otomatisasi fungsi penjualan pada sistem CRM. Di dalamnya juga dilengkapi dengan kemampuan peramalan atau disebut juga dengan forecasting, pelacakan dan perekaman, proses transaksi dan penjualan, serta interaksi dengan pelanggan. Lalu yang ketujuh ada Workflow Automation. Elemen ini berfungsi untuk membantu sistem CRM di dalam manajemen penjadwalan berbagai proses yang ada di dalam perusahaan secara lebih rapi, lebih cepat, dan paralel untuk semua karyawan pada perusahaan bersangkutan sehingga menghemat waktu dan tenaga sekaligus meningkatkan layanan kepada pelanggan. Workflow itu urutan pekerjaannya. Jadi kalau kita buat susunan yang tepat itu akan memberikan efektivitas dan efisiensi dari proses bisnis yang ada. Lalu analytic yang terakhir. Nah, elemen ini berfungsi untuk membantu perusahaan, terutama pengambilan keputusan oleh pemilik perusahaan tentunya, serta juga bisa di pegawai di bidang yang lain di dalam menganalisa data terkait dengan pelanggan dan transaksi bisnis yang disajikan ke dalam bentuk tabel grafik dan tren pasar. Nah, informasi di analitik ini yang tadi berbentuknya bisa grafik atau tabel gitu kan, itu bisa berfungsi untuk membantu perusahaan dalam mengambil keputusan. Dan ini gambarnya di sistem CRM ini ya tadi ada 8 elemen yang mereka jelas saling berkaitan atau bisa jadi di satu bagian menjadi
input dari satu bagian itu menjadi output dari satu bagian menjadi input untuk bagian yang lain. Karena saling berkaitannya. Misalkan di analitik, gitu kan, output di analitik itu misalkan menjadi input untuk marketing, gitu, untuk bahan, misalkan menentukan marketing yang tepat. Terus selanjutnya ada peran CRM pada perusahaan. Yang pertama untuk peningkatan nilai atau value perusahaan. Nah, value perusahaan ini diukur dari yang pertama sejauh mana loyalitas konsumen dan pelanggan terhadap perusahaan. Ya, berarti lebih pada kalau misalkan kita upgrade produk atau menawarkan produk yang baru, dia tetap ya ada di atau sebagai pelanggan produk kita gitu. Atau misalkan ada perusahaan lain yang menawarkan produk baru, misalkan konsumen ini tidak pindah ke produk tersebut. Nah, itu berarti loyalitasnya tinggi. Gitu. Yang kedua, efisiensi biaya promosi yang dapat diwujudkan oleh perusahaan. Nah, dengan data pelanggan, misalkan ya, peran CRM yang terkait di dalamnya ada data pelanggan, itu bisa lebih efisien terhadap biaya promosinya. Karena misalkan gini, ada alamat email yang memang tertera di sana atau ada nomor telepon yang tertera di sana, itu kan kita bisa langsung tepat menawarkan produknya. Kita mengirimkan email penawaran ke pelanggan tersebut atau kita bisa melalui WhatsApp. Nah, penawaran ini jelas itu kan jangan dipukul rata gitu, tapi ya disesuaikan dengan pola dari pelanggannya, dari histori transaksi pelanggannya, sehingga kita bisa menawarkan produk yang memang si pelanggan tersebut tertarik gitu. Lalu efisiensi biaya operasional, dan yang terakhir itu ada cepat atau tidaknya penetrasi produk dan layanan ke pasar. Nah, penetrasi ini berkaitan terhadap penggunaan produk dibandingkan dengan produk yang ditawarkan, atau seberapa banyak sih gitu produk yang digunakan oleh pelanggan dalam, misalkan gini, kita mengirimkan 100 barang ke pasar. Nah, 50 yang terjual ternyata. Nah, inilah yang disebut dengan penetrasi. Jadi seberapa banyak perusahaan barang atau produk yang ditawarkan gitu, dibanding dengan barang yang ditawarkan. Lalu yang kedua, peran CRM berperusahaan itu dapat mengetahui pelanggan secara lebih dalam. Nah, upgrade layanan atau produk layanan berdasarkan knowledge CRM. Ya, tadi knowledge CRM ini ya data-data dari pelanggan yang kita kumpulkan. Nah, seperti halnya handphone ataupun software yang paling cepat lah ya upgrade-nya. Itu kan setiap waktunya selalu ada istilahnya feedback. Ketika ada error itu diminta untuk input feedback gitu. Ya, apa yang salah gitu. Dikirimkan errornya gitu. Nah, itu akan membantu untuk proses upgrade layanan atau produknya. Dan sampai saat ini pun ya software itu yang paling gencar dalam proses itu. Nah, selama kita menggunakan software atau selama kita menggunakan produk IT gitu. Nah, mereka menerapkan sistem feedback seperti itu. Sehingga cepat sekali gitu kan si upgrade sistemnya, atau Windows setiap waktu mungkin ada updatean minimalnya itu dari database antivirusnya, Windows Defender-nya. Itu karena setiap waktu ya banyak feedback yang diberikan oleh para pelanggannya, sehingga respon dari perusahaan misalkan Microsoft ya dia memberikan upgrade dari misalkan yang tadi minimalnya itu database antivirus. Lalu yang kedua itu ada cross selling. Cross selling ini semacam menawarkan produk yang memang ada kaitannya dengan produk tersebut yang dibeli oleh pelanggan. Misalkan ketika kita beli burger misalkan burger. Nah, itu kan sudah ditawarkan juga minuman sodanya gitu. Jadi yang memang ada kaitannya dengan produk yang dibeli. Atau kadang kalian beli ke supermarket kan ditawarkan juga, misalkan ada barang A, B, C, gitu. Itu disebut dengan cross selling. Atau paling umum, misalkan kalian belanja online, misalkan. Nah, belanja online ketika mau check out itu kan muncul tuh ada barang yang menjadi rekomendasi, atau misalnya tulisannya pembeli lain juga membeli barang ini gitu. Jadi dengan barang A yang dibeli, nah mereka juga membeli barang ini.
Gitu. Itu disebut dengan cross selling. Selanjutnya melihat sejumlah peluang untuk mewujudkan tujuan bisnis mereka. Nah, dari data atau disebutkan knowledge CRM ini itu dapat membuka peluang untuk membuka bisnis yang baru atau misalkan memperluas bisnis cakupan bisnis mereka, bisa menerapkan franchise gitu, salah satunya. Yang ketiga itu menjalin dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan. CRM berperan penting dalam menjalin dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan melalui fungsi, modul, menu, dan layanan yang disediakan CRM. Jadi ada elemen-elemen dari CRM. Nah, itu berfungsi semuanya itu pada dasarnya untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Lalu CRM memungkinkan perusahaan dapat berkomunikasi langsung dengan pelanggan untuk mengetahui informasi mengenai produk dan layanan sebagai dasar pengembangan produk atau layanan. Tadinya jelas dijelaskan bahwa CRM ini sangat berpengaruh sekali dan bisa dikatakan sebagai filosofi atau sebuah strategi di mana untuk pengembangan produk atau layanannya yang berbasiskan kepada pelanggan. Gitu. Oke, kita sudah sampai di slide terakhir. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat. Dan jika ada pertanyaan, bisa diajukan di link atau melalui WhatsApp grup. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.